Halo, perkenalkan saya Nathan Miguel Rafael Simorangkir dengan NIM G00239129 dari kelompok A4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ligamentum cruciatum anteriora, plexus brachialis, region dorsum cingulum membri inferior. Nah, langsung saja. Ehm, Osa yang menyusun artikulasi terkait ACL injury. Nah, artikulasi yang terkait dengan cedera ACL pada pesepak bola adalah artikulasio genus atau lutut. Osa yang menyusun artikulasio ini adalah femur, tibia, dan patella. Cedera ACL terjadi ketika ligamen anterior cruciate yang menghubungkan femur dan tibia robek atau rusak. Nah, selanjutnya ada ligamen yang memperkuat artikulasio. Ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasio genus atau lutut adalah ligamen collateral laterale, maaf, ligamen collateral mediale, ligamen cruciatum anterior, ligamen cruciatum posterior. Nah, ini yang collateral. Nah, ini yang ada yang cruciate, ini yang medial collateral, ini yang lateral ya, lateral collateral. Ini ada yang posterior cruciate ligamen. Nah, selanjutnya adapun otot-otot yang berperan dalam pergerakan articulatio genus atau lutut adalah otot quadriceps femoris yang ini, yang di quadriceps yang ini yang di paha. Eh, Yaitu otot yang terdiri dari 4 otot tungkai atas yang berfungsi untuk menegangkan ligamen cruciatum anterior dan membantu menjaga stabilitas lutut. Selanjutnya ialah otot hamstring yang ini yang di belakang, eh, yaitu otot yang terdiri dari 3 otot tungkai belakang yang berfungsi untuk menegangkan ligamen cruciatum posterior (PCL) dan membantu menjaga stabilitas lutut. Lanjut, hmm, yaitu adalah bursa kas yang ada pada struktur tersebut. Nah, bursa adalah kantung yang berisi cairan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tendon, otot, dan tulang. Bursa kas yang ada pada artikulasi genus atau lutut adalah bursa prepetalis, yaitu bursa yang terletak di depan patella, yang ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bursa anserina, yaitu bursa yang terletak di antara tibia dan otot pes anserinus. Oke, selanjutnya ialah arteri dan vena yang melewati struktur tersebut dan korelasinya. Nah, arteri femoralis, yaitu arteri yang membawa darah ke tungkai atas dan melewati bagian depan lutut. Arteri femoralis itu yang ini, yang merah. Nah, sedangkan vena femoralis itu yang biru yang ini, yaitu vena yang membawa darah kembali dari tungkai atas dan melewati bagian depan lutut. Kedua pembuluh darah ini berperan penting dalam memasuk darah dan oksigen ke struktur-struktur di sekitar lutut, termasuk ligamen, otot, dan tulang. Ketika terjadi cedera ACL, pembuluh darah ini juga dapat terkena dampaknya, sehingga perlu diperhatikan dalam penanganan cedera tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulannya ialah dalam penanganan cedera ACL pada pesepak bola, peran dokter dan tenaga medis sangat penting untuk memastikan pemulihan yang optimal. Dengan memahami struktur yang terkait dengan cedera ACL, kita dapat memberikan penanganan yang tepat dan efektif untuk membantu pesepak bola kembali bermain dengan kondisi yang sehat. Nah, selanjutnya ialah plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini adalah anyaman serat saraf yang berjalan dari tulang belakang C5 sampai T1, yang ini C5 sampai T1, kemudian melewati bagian leher dan ketiak dan berakhir di lengan atas. Fungsinya adalah untuk memberikan inervasi motorik dan sensorik pada lengan atas. Selanjutnya ialah berikut adalah perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Nah,
yaitu ada roots, terdiri dari 5 akar saraf, yaitu C5, C6, C7, C8, dan D1. Sedangkan selanjutnya ialah trunks, terdiri dari 3 trunks, yaitu superior, middle, dan inferior. Sedangkan division terdiri dari 6 divisi, yaitu 3 divisi anterior dan 3 divisi posterior. Selanjutnya ialah chords, terdiri dari 3 chords, yaitu posterior, lateral, dan medial. Nah, selanjutnya ialah branches terdiri dari beberapa cabang saraf, yaitu nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus axillaris, dan nervus radialis. Selanjutnya, berikut adalah beberapa nervus yang keluar dari plexus brachialis. Nah, yaitu nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus axillaris, dan nervus radialis. Nah, selanjutnya ialah berikut adalah beberapa muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis. Nah, yaitu adapun yaitu nervus musculocutaneus yang atau otot coracobrachialis, otot brachialis, dan otot biceps brachii. Yaitu selanjutnya ialah nervus medianus, ada otot pronator teres, otot flexor carpi radialis, otot palmaris longus, otot flexor digitorum superficialis, dan otot flexor pollicis longus. Selanjutnya ialah nervus ulnaris, ada otot flexor carpi ulnaris, ada otot flexor digitorum profundus, dan otot flexor pollicis brevis. Selanjutnya ada nervus axillaris, yaitu ada otot deltoid dan otot teres minor. Selanjutnya ada nervus radialis, yaitu di mana dia memiliki otot triceps brachii, otot brachiordalis, otot extensor carpi radialis, otot extensor carpi radialis longus, maaf, otot extensor carpi radialis brevis, otot supinator, dan otot extensor digitorum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian musku, maaf, regio dorsum extremitas superior. Nah, musculus penyusun regio dorsum extremitas superior besar inervasi energi origo insertio. Nah, ada M. trapezius yang diinervasi oleh saraf aksesorius dan saraf cervicalis, origonya pada os occipitale, ligamentum nuchae, dan processus spinosus, vertebra thoracolis, dan lumbalis. Insertionya pada clavicula, acromion, dan spina scapulae. Selanjutnya ada M. latinis dorsi, yaitu diinovasi oleh saraf thoracordosalis, origonya pada processus spinosus, vertebra thoracalis, dan lumbalis, iga bawah dan crista iliaca, dan diinsertio pada sulcus intertubercularis humerus. Selanjutnya ada M. rhomboideus mayor, diinervasi oleh saraf dorsalis scapulae, origonya pada processus spinosus vertebra thoracalis, diinsertio pada margo medialis scapulae. Selanjutnya ada M. rhomboideus minor, diinervasi oleh saraf dorsalis scapulae, origo pada processus spinosus vertebra thoracalis, insertio pada margo medialis scapulae. Selanjutnya ada M. levator scapulae yang diinervasi oleh saraf cervicalis, origo pada processus transversus vertebra cervicalis, insertio pada margo medialis scapulae. Nah, selanjutnya ada cara mudah untuk menghafalkannya, yaitu untuk memudahkan penghafalan musculus penyusun regio dorsum extremitas superior itu dapat menggunakan akronim PLMRL. Tadi layang merah rusak lagi, yang merupakan singkatan dari nama-nama muskulus tersebut. Selain itu, dapat juga menggunakan gambar atau diagram yang menunjukkan letak dan hubungan antar muskulus tersebut. Selain itu, juga terdapat pertanyaan tambahan. eh, Apa yang kamu ketahui tentang wing scapula dan bagaimana itu bisa terjadi? Uh, wing swap-
wing scapula itu adalah kondisi di mana tulang scapular menonjol keluar dari punggung dan tampak seperti sayap. Hal ini terjadi karena adanya kelumpuhan atau kerusakan pada saraf yang mengontrol otot-otot yang melekat pada tulang skapula, seperti saraf thoracodorsales atau saraf serratus anterior. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cedera pada tulang belakang, cedera pada saraf, atau penyakit neuromuskular. Nah, saya pikir itu saja dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.